ubah dulu kan, dengan cara belajar. Apa gitu kan? Iya, dengan cara belajar gitu, belajar parenting. Iya. Oh, anak ini apa? Anak ini amanah, anak ini titipan, bukan milik kita gitu. Kalau tadi dianggap anak membawa sial, sekarang anak itu membawa berkah. Membawa berkah. Nah, terus anak ini titipan, bukan milik kita. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita kali ini masih ada kemiripan sama topik kita yang sebelumnya, yaitu mengenai trauma pada orang tua, gitu kan. Nah, ini ada sebuah cerita, kejadiannya terjadi di 4 tahun yang lalu, sekitar tahun 2016. Seorang ibu yang melampiaskan marah pada anaknya dan ternyata berakibat fatal. Si anak balita yang masih berumur 4 tahun itu meninggal dunia. Kejadiannya di Palembang, Pak. Nah, konon cerita si ibu ini punya permasalahan sendiri. Jadi punya mungkin trauma juga atau apapun lah. Tapi intinya si ibu ini punya emosi-emosi negatif yang mana sering meluap gitu. Ketika meluap si anak jadi pelampiasan. Tapi ketika sudah dia mulai agak sadar gitu, Pak, dibelikan obat. Udah ini lagi. Terus gitu lagi. Kejadian lagi, anak jadi pelampiasan marahnya lalu dibelikan obat. Nah, pada suatu hari ketika fatal, si anak itu akhirnya meninggal dunia. Lalu ibu itu benar-benar ini, Pak, kayak menyesal, tapi kan sudah terlambat gitu kan. Nah, ada seorang pakar yang mengomentari bahwasanya menanggapinya ini si anak adalah pihak yang lemah gitu kan. Si ibu merasa punya kuasa atas anaknya. Dan juga di situ dikatakan melihat si anak ini sebagai problem. Nah, kita tanya Pak Jumala nih. Pak Jumala juga seorang pakar trauma ya. Gimana Pak Jumala? Menurut Pak Jumala kalau dari praktisi trauma cleansing nih? Apa yang dikatakan pakar itu ada benarnya. Tapi kalau menurut pemandangan saya ini memang karena trauma ya? Trauma atau pola didik masa lalu. Apakah didikan itu dari dari orang tuanya, ataukah didikan itu dari suaminya? Tapi itu adalah pola masa lalu. Oh iya. Yang membikin dia itu tercipta pola seperti itu. Pola itu manggilnya gampang. Asal ada peristiwa yang bisa kepanggil polanya keluar. Nah, peristiwa yang memanggil pola itu anaknya. Ada kemiripan peristiwa sehingga pola itu muncul. Jadi anak problem itu ya. Jadi pemicunya. Anak jadi problem bisa jadi. Jadi pemicunya itu justru di anak itu ya. Pemicunya anak, tapi sebetulnya bukan anak itu yang jadi sasaran aslinya enggak. Dia itu hanya pola saja. Polanya muncul, anak ini ngarepe. Dan dia berkuasa, ada benarnya. Karena kalau dia nggak berkuasa nggak mungkin dipukuli. Iya, kalau misal anak orang juga nggak mungkin. Anak orang atau orang tua ya pukuli, dia dipukul genti tuh ya. Iya. Nah, betul. dia bisa terus melampiaskan karena anaknya tidak berdaya. Tetapi bukan itu soalnya. Soalnya adalah pola ini. Nah, pola ini harus dibersihkan. Karena pola itu akan muncul terus seumur hidup sampai meninggal. Berarti orang tua ini harus sadar dulu, dia harus ini ya Pak ya, sadar dulu kalau dia punya itu kan. Jadi pola itu muncul terus. Nah, dari mana pola itu datang? Sekali lagi saya ulangi, itu dari trauma masa lalu atau dari pola didik masa lalu. Pola didik itu bisa dari orang tuanya si ibu, bisa dari suaminya, bisa dari lingkungannya. Seperti apa? Ya ditanya, kita harus tanya dulu dengan dia apa yang terjadi di masa lalu. Iya. Kalau saya tuh begini Pak Jumala, saya kok ada melihat satu sisi Pak, di mana bisa jadi si ibu ini ada stres atau kepenatan yang dia nggak bisa menyalurkan. Jadi contoh nih, dia mungkin punya sebuah keinginan atau punya misal contoh kepingin bekerja atau pingin apa, tetapi dia tidak bisa menyalurkan mungkin karena gara-gara si anak itu, gara-gara nungguin si anak, disuruh sama suaminya jagain anak, terus efeknya seperti itu. Jadi dia stres
penat, berontak gitu. Nah, tetapi karena tidak tahu caranya akhirnya anak jadi pelampiasan. Itu bisa jadi juga kan, Pak? Bisa jadi, tapi kalau nggak punya pola mukul sampai mati, Oh iya, itu parah banget memang. itu nggak ada. Mbak, sepenat apapun Iya. polanya yang muncul pola Istilahnya itu. kalau orang tua ibu stres itu Sesetres apapun, masih ringan lah ya. Iya, sesetres apapun, sepenat apapun, kalau dia tidak punya program pola behavior atau apapun namanya ya, pokoknya ada sebuah kebiasaan di dalam, bukan kebiasaan, ada sebuah pola program di dalam otaknya itu. Iya. Kalau terjadi begini, you berbuatlah begini. Jadi kayak program komputer itu loh, F X do Y. Iya, betul. Begitu loh ya, Iya, apabila terjadi X kerjakan Y. Nah, Y ini harus dihapus. Iya. Betul. Karena ibu yang lain stres juga banyak, tetapi cara menanganinya sesuai dengan pola yang tertanam di sini. Nah, itu penyakit dan itu harus dibersihkan. Tarafnya udah kena, masuknya penyakit ya. Nah sekarang Mbak, solusinya nih, kalau kita misal, kita kan berharap jangan sampai ya Allah, naudzubillah kan sampai kita sampai seperti itu. Bahkan di situ cerita kan dia sampai menyesal, tapi ya sudah terlambat gitu. Nah ketika nih orang tua yang mungkin ada permasalahan trauma masa lalu atau punya stres atau punya amarah yang belum tersalurkan. Lalu agar harapannya ini jadi pelajaran nih, kejadian si ibu ini di Palembang ini jadi pelajaran buat kita, jangan sampai kejadian gitu kan. Nah itu apa Pak yang perlu kita ini kan kita kita lakukan gitu? Yang pertama adalah menyadari, sadaran dulu kan, kesadaran akan pola ini. Keren lagi kalau pola ini ketahuan sejak kapan aku punya bisa emosi semacam ini. Itu sebelum dia mukuli sampai membunuh itu kan emosi dulu. Iya loh pasti. Nah, emosi itu harus dimunculkan. Aku sejak kapan punya perasaan seperti ini. Nah, itu lebih keren kalau sampai ketemu. Kalau sudah itu, kemudian hadapi emosi itu. Seperti di video kita yang lalu. Ya, hadapi emosinya, lalu lakukan istighfar. Ya enggak ada lagi tobat. Taubat itu adalah menghadapi persoalan, akui kepada Rabbmu, akui. Nek enggak diakui gak iso tobat. Akui ada persoalan, jangan dilupakan istighfar ya, sing diistighfari apa? Hadapi, akui, rasakan, terus kemudian istighfar, maafkan dirimu sendiri. Penting loh maafkan dirimu sendiri. Oh iya, sangat penting. Terus maafkan orang yang istilahnya terlibat. Kita manusia banyak salah gitu ya, harus memaafkan diri sendiri. Istighfar agar Allah memaafkan kita. Terus maafkan dirimu sendiri. Lalu maafkan orang-orang yang terlibat yang membuat saya jadi begini, yang membuat saya menjadi begini. Iya. Terus itu adalah menghapus masa lalu. Nah, sekarang membangun masa depan. Caranya gimana? Yang ngaji, datang kepada orang-orang bijak untuk mendapatkan nasihat, dan harus berulang, bukan sekali toh. Iya. Ngaji itu harus terus, jadi diisi. Begitu, jadi menghapus ya iya, membangun perilaku baru yang lebih indah juga iya. Bagaimana cara menghadapi hal-hal ini? Nggak cukup hanya bagaimana cara menghadapi, nggak. Karena nanti akan tabrakan dengan program masa lalunya. Nah, kalau yang masa lalunya dihapus, kemudian masa depannya dibangun, nah nanti selaras. Saya nambahi Pak, nambahi tipsnya Pak Jumala. Jadi ketika tadi Pak Jumala kan sudah menyampaikan tuh menghapus untuk masa lalu. Nah, untuk masa depannya, ini kita ubah mindset baru. Kita harus mencari mindset baru. Misal kayak tadi, si ibu ini terpancing ketika melihat anak. Nah ini mindset pada anak ini harus diubah dulu kan, dengan cara belajar. Apa gitu kan? Iya, dengan cara belajar gitu, belajar parenting. Oh anak ini apa? Anak ini amanah, anak ini titipan, bukan milik kita gitu. Kalau tadi dianggap anak membawa sial, sekarang anak itu membawa berkah. Membawa berkah. Nah, terus anak ini titipan, bukan milik kita. Kalau tadi dibilang misalkan, oh kita punya kuasa nih pada anak. Itu kan karena kita merasa anak itu milik kita.
Tapi kalau kita merasa ini anak ini bukan milik kita, hanya titipan, dititipi sama Allah, miliknya Allah, otomatis kita jadinya kayak Jagananya sungkan serius, kan? iya. Sungkan itu loh, mau marah yang ini tuh yang punya Bukan bisa, milikku ini. iya bukan milikku gitu loh. Sampai kamu dititipi. Iya, jadi dilanjut dengan ubah mindset. Terus yang kedua, setelah kita bisa mengubah mindset ya, mencari mindset yang memang positif untuk mengubah mindset negatif tadi. Lalu yang kedua, kita temukan fitrah di dalam diri kita. Saya teringat dengan pesan dari Ustadz Allahyarham, Ustadz Hari Santosa, bahwasanya ketika orang tua, kita sebagai orang tua bisa menemukan fitrah di dalam kehidupan kita, punya misi hidup, maka insya Allah kita juga akan terbawa gitu. Jadi kita akhirnya menjalani kehidupan kita itu dengan positif, karena kita sudah bisa menemukan fitrah dalam diri kita dan kita bisa punya misi hidup, ada sesuatu yang kita perjuangkan gitu. Jadi ketika ada terjadi problem-problem kecil, ada masalah-masalah kecil, jadi nggak terlalu kita permasalahkan karena kita ada sesuatu yang memang kita perjuangkan dalam hidup kita, yaitu misi hidup kita. Mungkin gitu Pak. Ada Pak Jumal, ada tambahan? Cukup. Ya. Demikian sahabat muda video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa Subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.